Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film drama romantis berjudul I Want You yang dirilis tahun 2012. Nah, film ini adalah sequel atau film lanjutan dari film Three Steps Above Heaven. Jadi buat kalian yang belum nonton film Three Steps Above Heaven harus nonton dulu ya. Filmnya juga udah aku review, link ada di deskripsi. Nah, di film I Want You akan menceritakan kisah Hugo yang kembali ke kota asalnya setelah merantau ke London. Setelah dari cerita sebelumnya, dia pergi meninggalkan banyak kenangan dari Spanyol. Kini dia kembali lagi, tapi apa benar-benar masa lalunya telah selesai? Apakah dia kembali untuk kekasih hatinya yang dulu atau ada yang lain? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya, intro. Film dibuka memperlihatkan Hugo terbangun di pantai dan melihat baby wanita yang ia cintai tiba-tiba menenggelamkan dirinya ke laut. Ternyata itu adalah mimpinya Hugo. Dia terbangun di atas pesawat. Hugo ternyata kembali ke Spanyol, di mana di cerita sebelumnya Hugo memiliki kenangan pahit di kota ini. Momen yang sangat menyakitkan dia rasakan saat sahabat tercintanya Polo meninggal saat balapan. Dan di saat yang sama pula dia ditinggalkan oleh kekasih hatinya si baby. Benar-benar sad boy dia pada saat itu. Setelah itu dia pergi ke London untuk beberapa saat dan kembali lagi sekarang. Hugo kembali ke tempat yang sama, namun suasananya telah berbeda. Dia pulang dan kembali ke rumah abangnya. Di situ dia melihat barang-barangnya yang dia tinggalkan dulu. Hugo juga melihat dia bersama mendiang sahabatnya yang sangat dia rindukan. Kemudian Hugo mengeluarkan motor kesayangannya dulu. Lalu dia keluar berkeliling untuk melepas rindunya di kota asalnya ini. Lama kemudian secara tak sengaja dia bertemu dengan Chino. Nah, pria ini adalah teman sekaligus rivalnya dulu. Chino mengatakan semua telah berubah semenjak Hugo pergi. Keadaan di sini juga sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu di situ dia bertemu juga dengan Katina, pacarnya Polo dulu. Hugo benar-benar merindukan Katina dan memeluknya. Hugo sedang melepas kangennya dengan Katina, terlihat ada seorang yang memotret mereka berdua. Namun Hugo dan Katina tidak menyadari hal itu ya. Setelah melepas kangen, Hugo kemudian pulang dan singgah dulu ke SPBU untuk mengisi bensin. Ternyata dirinya diikuti oleh wanita yang tadi. Wanita ini bernama Jin. Dia tertarik dengan Hugo dan menguntitnya. Saat Hugo sedang masuk ke dalam dan membayar, secara tidak sengaja Jin malah menabrak motornya Hugo hingga terjatuh. Tak hanya itu, dia juga mencuri bensinnya Hugo dan memasukkan ke dalam mobilnya. Lalu Hugo pun sadar dan dia langsung menghentikan Jin sebelum dia pergi. Hugo jelas tidak senang dong bensinnya diambil, apalagi motornya juga dijatuhkan di situ. Karena hal itu Hugo menyuruhnya untuk mengantarnya pulang. Dan dia menitipkan motornya di pom bensin itu dulu. Jin awalnya tidak mau mengantar Hugo pulang. Tapi di sini Hugo memaksa ya, apalagi Jin sudah mengambil bensinnya Hugo. Lucu sih di sini. Hugo memaksa dan dia yang akan menyetir. Mau nggak mau Jin pun akhirnya menurutinya. Di sini kita lihat Jin ini tipikal cowok tomboy dan pemberani ya. Dan jelas hal itu membuat Hugo penasaran dengan wanita ini. Mereka kemudian berkeliling dulu sebelum pulang. Hugo juga nggak mau kalah rese ya. Jadi dia menyetir mobilnya Jin dengan ugal-ugalan dan bersenang-senang. Hal itu untuk pembalasan karena telah menjatuhkan motor Hugo yang tadi. Oke, lanjut. Sebelum pulang, Hugo mengajak Jin bertemu dengan teman-teman lamanya dulu di sebuah kafe. Hugo benar-benar merindukan teman-teman gengnya dulu ini. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama melepas rindu. Jin juga tipe cewek yang easy going ya. Pokoknya benar-benar asik sih anaknya. Beda kali lah sama baby yang dulu. Dan terlihat Hugo mulai menyukai Jin dan membuatnya penasaran. Setelah habis nongkrong, akhirnya Jin mengantar Hugo pulang. Nah, Hugo pengen kenalan lebih lagi nih sama si Jin. Dia meminta nomor HP-nya Jin. Ternyata Jin tidak mau memberinya dan langsung pergi cabut. Jelas sih membuat Hugo benar-benar penasaran dengan wanita kayak gitu. Oke, lanjut. Ternyata Hugo tidak pulang ke rumah, Wak. Dia ternyata singgah di depan rumahnya baby mantannya dulu. Nah, di sini kita tahu Hugo benar-benar masih merindukan baby. Namun dia tidak berani menemuinya. Dia hanya melihat baby bersama pacarnya dari jauh. Wah, waktu melihat scene ini agak nyesek sih sebenarnya. Oke, singkat cerita, baby masuk ke dalam rumah dan melihat ibunya yang dalam keadaan panik. Ibunya cerita telah mencurigai ayahnya berselingkuh dengan wanita lain. Ibunya telah mengecek transaksi ayahnya baby. Di situ dia tahu ayahnya mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar tanpa sepengetahuan ibunya. Namun di sini baby meyakinkan ibunya agar tidak usah salah tuduh. Siapa tahu ayahnya baby mengeluarkan uang untuk membelikan hadiah pernikahan ulang tahun ke ibunya nanti. Setelah mendengar itu, ibunya baby pun mulai tenang. Lalu baby masuk ke kamar dan ternyata si baby ini juga masih kepikiran tentang Hugo ya, Wak. Benar-benar rumit ya di sini.
Lanjut keesokan paginya, Hugo berolahraga dan latihan boxing di salah satu tempat latihan tinju di sana. Tak berapa lama kemudian seorang pria bernama Piente mendatangi dirinya. Dia penasaran dengan Hugo yang baru dia lihat di daerah situ. Kemudian Piente mengajaknya sparring dulu. Lalu Hugo pun menerima tantangan itu dan sparring dengannya. Saat sedang sparring, Piente mengatakan bahwa dia mengenal Hugo. Dia juga pernah balapan di sini dulu katanya. Di balapan yang sama saat Polo kecelakaan. Kita tahu dia adalah salah satu lawannya Polo dulu saat balapan. Setelah mendengar itu, dia langsung emosi dan meninju Piente hingga tumbang. Untungnya Hugo masih bisa mengontrol dirinya dan berhenti. Setelah dari situ dia pun cabut lalu menemui ayahnya. Di sini ayahnya sangat senang karena Hugo telah kembali. Dia menawarkan Hugo sebuah pekerjaan agar dia bisa stay di sini. Dia disuruh menemui teman ayahnya di mana dia ditawari pekerjaan di balik layar di sebuah teater pertunjukan. Kemudian dia menemui mereka dan secara tak sengaja dia bertemu lagi dengan Jin di situ. Jelas hal itu membuatnya semakin semangat. Jin ternyata datang ke situ untuk ikut seleksi pencarian bakat yang sedang diadakan di teater itu. Jadi Hugo di belakang panggung menonton Jin yang sedang menunjukkan bakatnya. Hugo di sini terkesima dengan penampilannya Jin. Jin ternyata adalah cewek yang berbakat dan jago nyanyi juga, Wak. Lanjut setelah dari situ, Hugo menawarkan tumpangan ke Jin untuk pulang bersama dirinya. Sesampainya di rumah, Hugo diajak singgah dulu ke dalam. Kalian tahu lah apa maksud dari singgah ke rumahnya dulu ya? Tapi enggak lah, enggak ada apa-apa kok yang terjadi. Mereka cuman bercanda gurau sambil main-main aja. Dan hal itu membuat mereka dua semakin dekat dan juga saling suka. Di situ Hugo lebih mengenal Jin. Dia adalah wanita yang berbakat dan sangat menyukai seni. Dan dia adalah seorang fotografer juga. Benar-benar cewek unik sih ini. Dan suasana pun semakin romantis. Lalu Hugo ingin menciumnya. Tiba-tiba adiknya Jin datang ke situ. Malah mengganggu aja anak ini ya kan. Ya udah Hugo pun pamit pulang dan gak jadi badu bibir dengan Jin. Lalu scene berpindah memperlihatkan baby yang mana sekarang dia menjadi lebih dewasa ya, Wak. Nggak lasak lagi kayak dulu suka keluar malam dan sebagainya. Tapi itu juga dulu karena si Hugo sih, makanya dia agak bandel. Salahnya sekarang yang kayak gitu adalah adiknya ini si Daniela. Daniela mulai mengikuti pergaulan anak-anak muda sekarang. Dan malam ini dia berencana pergi ke klub malam bersama pacar barunya yaitu Chico. Nah kalau kalian ingat si Chico itu di cerita sebelumnya adalah cowok pengecut yang meninggalkan baby saat dihajar Hugo. Nah itulah cowok yang bersama adiknya baby sekarang. Ya jelas baby yang kenal dengan cowok brengsek kayak gitu melarang adiknya dong. Tapi Daniela nggak peduli dengan kata-kata kakaknya ini. Lalu di malam harinya Daniela pun pergi bersama Chico ke sebuah klub malam. Sebenarnya Daniela masih polos ya. Ini kali pertamanya dia masuk ke tempat kayak gitu. Jadi biar kelihatan keren Daniela pun minum-minum terlalu banyak. Ya karena sebenarnya dia sedang gugup. Karena masih nggak cukup temannya ini memberikan Daniela sebuah permen. Ya taulah kalian pil apa ini ya. Tanpa pikir panjang Daniela malah langsung nekan permen itu satu pil, Wak. Ya jelas hal itu langsung membuat Daniela nge-fly dan gak sadarkan diri dong. Dan yang mirisnya lagi tanpa dia sadari dia ditinggalkan sendirian oleh pacarnya si Chico yang kurang ajar tadi. Daniela yang sedang sangat tinggi gak sadar dong. Dia malah dimainkan banyak lelaki tanpa disadarinya. Aduh kasihan kali ya. Nah kebetulan Hugo dan teman-temannya sedang ngumpul di situ merayakan kepulangan Hugo. Setelah selesai berpesta, Katina curhat ke Hugo bahwa dia sangat depresi setelah kepergian Polo. Dia sangat mencintai Polo bahkan belum bisa move on sampai sekarang. Ditambah lagi sahabatnya si Baby tadi juga tidak pernah menghubungi dirinya setelah malam kejadian itu. Benar-benar sedih sih sebenarnya kondisi mereka berdua di sini. Setelah dari situ Katina pergi ke toilet dan secara tidak sengaja dia menemukan Daniela di toilet dalam keadaan kedinginan habis diperkaos banyak pria. Singkat cerita keesokan paginya Daniela terbangun sudah berada di tempat tidurnya. Di situ Baby nanya dari mana aja dia semalam. Baby juga nanya apa yang terjadi padanya, siapa yang mengantar dia pulang. Sini Daniela masih samar-samar dan setengah sadar, Wak. Nah dia baru ingat yang mengantarnya pulang tadi malam adalah Hugo dan Katina. Langsung dengan cepat dia memberitahukan Baby dan mengatakan yang mengantarnya tadi malam adalah Hugo dan Katina. Dia meyakinkan Baby bahwa Hugo telah kembali. Jelas setelah mendengar hal itu Baby langsung kepikiran dengan Hugo. Memang sebenarnya anak ini pun masih belum bisa move on ya. Tapi ya udahlah karena keadaannya kan. Lalu diperlihatkan Hugo kembali datang ke sasana tinju tempat dia latihan seperti biasa. Dia kaget saat melihat Jin ada di situ sedang berlatih. Ternyata Jin sedang menguntit Hugo hingga sampai ke sini. Untuk menarik perhatian Hugo, Jin mengajak Hugo sparring dengannya. Jelas Hugo menolak dong. Tapi Jin memanas-manasi dirinya agar dia mau sparring dengannya. Lalu Hugo pun mau tapi dengan satu syarat, jika dia menang Jin harus mau ngedate malam ini bersamanya. Oke deal dan mereka pun langsung naik ke ring. Hugo awalnya mengalah dan membiarkan Jin memukulinya. Tapi setelah itu Hugo gak ngasih poin lagi dan memberikan pukulan pada Jin. Tapi gak kuat-kuat kalah mukulnya, Wak. Gak terima dia kalah, Jin pun langsung memanjat punggung Hugo. Sampai akhirnya pertandingan mereka dihentikan oleh pemilik gym karena gak boleh sparring antara cewek dan cowok.
Lalu Hugo menagih janjinya ke Jin untuk berkencan dengannya malam ini. Tapi Jin kan gak kalah juga tadi. Tapi Hugo gak nyerah dan tetap menagih. Sampai-sampai Hugo keterusan masuk ke kamar ganti cewek, Wak. Gak sampai gitu aja, mereka malah keterusan sampai masuk ke kamar mandi cowok juga. Memang preman kali si Jin ini. Ada takutnya. Lantas Jin akhirnya menyerah dan menerima ajakan Hugo untuk ngedate dengannya malam ini. Singkat cerita, malam harinya Hugo menjemput Jin ke rumahnya. Hugo ngajak Jin itu ngedate gak ke satu tempat, Wak. Mereka menjajal banyak restoran sampai membuat Jin kekenyangan. Hugo kalau memang nge-treat cewek gak tanggung-tanggung sih, Wak. Wajar emang cewek kelepek-kelepek kalau udah didekati Hugo. Setelah itu Hugo membawa Jin ke tempat yang sangat indah, di mana dari tempat itu mereka bisa melihat indahnya kota dari atas ini. Dan udah bisa kita tebak Jin benar-benar meleleh pada Hugo. Dan selanjutnya mereka pun beradu kulit di situ. Anjir, gak mikir tempat kayaknya orang Spanyol ini kalau main ya. Oke, lanjut. Keesokan paginya Hugo pun terbangun. Dan dia sangat terkejut saat melihat ibunya datang ke rumah abangnya. Nah, seperti yang kita tahu, hubungan Hugo dan ibunya dulu telah rusak ya, Wak, karena ibunya dulu berselingkuh ya kan. Tapi sekarang ibunya datang dan ingin mengobrol dengan Hugo. Ibunya nggak memaksa sekarang, tapi dia ingin Hugo mau berbicara dengannya saat dia sudah siap. Setelah itu ibunya pun pergi. Abangnya juga nggak bisa berkata apa-apa lagi, itu semua keputusan Hugo, mau memaafkan ibunya atau tidak. Di sisi lain diperlihatkan Baby yang sekarang kepikiran terus tentang Hugo. Apalagi setelah tahu kalau Hugo sudah kembali ke sini. Jadi Baby di malam ini datang ke klub untuk melihat apakah Hugo ada di sana. Padahal dia udah lama sekali nggak masuk klub, Wak. Lalu secara tidak sengaja Baby bertemu dengan Katina di situ. Jelas Baby benar-benar merindukan bestinya ini. Lalu Baby memberanikan diri untuk menyapa Katina. Setelah menyapa Katina, Baby pun pergi. Lalu Katina bertemu dengan Hugo dan kebetulan datang bersama Jin. Saat Jin pergi mengambil minum, Katina membisikkan ke Hugo bahwa Baby ada di sini tadi. Langsung raut wajah Hugo berubah, Wak. Dia langsung bergegas mencari Baby dan berkeliling ke sana sini, namun Baby udah nggak ada. Saat Jin kembali, dia tidak melihat Hugo di situ. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya sekarang. Tak lama kemudian Hugo pun kembali dan menemui Jin. Di sini terlihat Jin sepertinya sadar kalau Hugo sedang memikirkan seseorang yang sangat penting. Sampai-sampai dia meninggalkan Jin tadi. Tapi di sini Jin nggak bisa memaksa Hugo untuk menceritakan dan memaafkannya saja. Lalu Jin berpindah memperlihatkan Baby dan keluarganya. Nah, di sini keluarga Baby juga dalam keadaan banyak masalah ya. Di hari ulang tahun pernikahan orang tuanya Baby, ibunya Baby tidak kuasa menahan pahit saat kecurigaan selama ini benar. Ternyata hadiah ulang tahun pernikahan ayahnya ke Baby itu bukanlah sesuatu yang mahal. Dan hal itu meyakinkan ibunya Baby bahwa transaksi yang besar di rekening suaminya itu pasti dengan wanita lain. Baby pun sadar dan benar-benar sedih di sini. Ditambah lagi yang lebih parah, Daniela mengakui bahwa sekarang dia hamil. Dia tidak tahu siapa ayah dari kandungannya ini. Bertubi-tubi benar masalah di keluarga ini, Wak. Baby benar-benar tertumpuk banyak pikiran saat ini. Jadi dia memberanikan diri untuk menelpon Hugo. Baby nggak tahu mau ngadu ke siapa lagi. Ternyata HP-nya Hugo tinggal di rumah Jin. Jadi Jin yang mengangkat teleponnya Baby. Karena yang mengangkat bukan Hugo, jadi Baby menutup teleponnya. Lalu Baby menangis dan dia benar-benar merindukan Hugo di kondisi seperti ini. Setelah dari situ Jin pun mulai overthinking dengan Hugo. Ditambah lagi Hugo tidak datang dengan janji makan malam bersamanya malam ini. Ternyata Hugo sedang dapat kabar buruk. Ibunya Hugo masuk rumah sakit, Wak. Hugo akhirnya berdamai dengan hatinya dan memaafkan ibunya. Apalagi dia melihat ibunya dalam kondisi sakit seperti ini. Lululah hati Bang Hugo kayak gini ya kan. Keesokan paginya Hugo menemui Jin dan meminta maaf karena tidak datang makan malam kemarin. Jadi dia membalasnya hari ini dengan mengajak Jin jalan-jalan motoran dengannya dan menghabiskan waktu bersama. Recto. Setelah dari situ Hugo pun pulang bersama Jin. Keesokan paginya Jin terbangun dan melihat posisi estetik dari Hugo. Lalu dia berinisiatif memotretnya dalam tidur. Kemudian mereka pun pergi sarapan bersama dengan adiknya Jin juga Katina. Nah, di sini Hugo sangat terkejut saat sepeda motornya Polo dulu dipakai oleh Piente, lelaki yang sparring dengannya tadi. Dia sangat geram karena motor sahabatnya dipakai orang lain. Ternyata Polo dulu punya banyak hutang dan mau gak mau Piente lah mengambil alih motornya sekarang. Hugo benar-benar ingin memukul Piente. Tapi teman-teman Hugo menahannya agar tidak terjadi keributan. Jin kemudian membawa mereka ke atap rumahnya untuk nyantai dulu. Nah, ternyata di situ Jin telah membuat karya yang sangat luar biasa, Wak. Membuat lukisan indah itu sendirian, benar-benar karya seni yang mengagumkan. Hugo dan Katina pun terkagum dengan karyanya Jin. Lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan musik DJ yang dimainkan adiknya Jin. Setelah bersenang-senang, Hugo menceritakan semua masa lalunya ke Jin. Semua diceritakannya mulai dari Hugo masih pacaran dengan Baby dan Katina masih bersama Polo juga. Hari-hari itu benar-benar kenangan indah yang tak terlupakan. Namun takdir harus memecahkan mereka semua.
Karena cerita itu, Katina jadi teringat dan sangat merindukan Polo. Tapi dia tidak mungkin seperti ini terus, Katina harus move on. Lalu tiba-tiba Katina malah naik ke atas gedung. Awalnya mereka pikir Katina ingin bunuh diri. Ternyata dia hanya menuliskan sebuah catatan terakhir untuk Polo di alam sana dan membakarnya. Yang artinya Katina menyudahi masa sedihnya dengan Polo melalui kertas yang ia bakar. Singkat cerita, Katina mendapat telepon dari Baby dan meminta tolong agar mengatur perjumpaannya dengan Hugo. Katina merasa Hugo juga harus mengkelirkan hatinya dong ya kan. Jadi dia berpura-pura dalam masalah dan meminta Hugo segera datang. Padahal di sini Hugo sedang sibuk mengatur pertunjukan di tempat kerjanya. Tambah lagi ada talent dari mereka yang tidak bisa datang malam ini. Lalu Hugo meminta tolong ke Jin untuk mengisi acara yang kosong. Pamit bentar karena dia ada urusan yang harus dikerjakan. Dia meminta Jin menyanyi di dalam pertunjukan nanti. Ya akhirnya Jin pun setuju dan Hugo segera berangkat. Singkat cerita, Hugo pun sampai di tempat yang Katina katakan tadi. Situ ada Baby yang sudah menunggunya. Di sini benar-benar awkward moment sih, Wak. Muan dengan mantan ya kan. Meski orangnya sama, tapi keadaan pasti nggak sama. Keadaan canggung benar-benar terlihat dari mereka berdua. Mereka juga tidak terlalu mengobrol banyak di sini. Setelah dari situ, Baby menawarkan Hugo untuk mengantarnya pulang. Tapi sebelum pulang, Baby mengajak Hugo ke suatu tempat. Mereka pergi ke pantai yang dulu mereka pernah habiskan waktu bersama. Baby berusaha mengingatkan Hugo masa-masa mereka bersama di sini. Dan karena suasana yang sangat tepat, akhirnya Hugo masuk ke dalam romantisme kenangan itu dan beradu kulit dengan Baby. Walah emanglah si Hugo ini ya, Wak. Setelah dari situ, Baby meminta maaf atas kehilafannya tadi. Dia hanya ingin memastikan keadaan hatinya pada Hugo apakah masih sama atau tidak. Karena sebentar lagi Baby akan menikah. Anjir, mau nikah loh dia. Bisa-bisanya ketemu mantan terus main pula sama mantan. Janganlah kalian tiru kayak gini ya weh. Buat para wanita, tolonglah hargai laki-laki yang mau menseriusi kalian ya Wak. Oke lanjut, di sisi lain Jin berhasil mengisi acara dengan bernyanyi di pertunjukan itu. Dia berhasil menyanyi dengan sangat bagus dan membuat orang semua kagum dengannya. Dan setelah acara selesai, dia mencari Hugo yang belum kelihatan juga sampai sekarang. Sialnya bosnya Hugo menjebak si Jin. Ternyata dia short juga sama si Jin, Wak. Jin dijebak dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak lama kemudian Hugo pun sampai ke situ dan mencari keberadaan Jin. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat Jin hampir diperkaos oleh bosnya. Oh benar-benar emosi lah di sini, Wak. Dan tanpa basa-basa lagi, Hugo langsung menyuruh Jin pergi dan menghantam kepala mereka semua di situ. Itu dia menemui Jin dan meminta maaf telah pergi tadi. Tapi Jin di sini benar-benar syok dan frustasi, lalu dia pergi. Kejadian lagi Wak pada Hugo. Pahit kali ya nasib Hugo ini ya kan. Karena emosi yang bergejolak, dia memutuskan pergi ke arena balap. Dia menemui PNT dan mengajaknya balapan saat ini juga, dengan taruhan motornya Polo dan motor dia. Lalu PNT pun menerima tantangannya Hugo. Kemudian jalur balap pun diset dan mereka bersiap. Balapan dimulai, keduanya benar-benar memacu motornya dengan sangat cepat. Setelah beberapa kali putaran, terlihat Hugo jauh memimpin dan mengalahkan posisi PNT. Dan saat sedikit lagi hampir finish, Hugo menghentikan motornya. Dia menukar motornya dengan motor Polo. Kemudian Hugo menancap gasnya dan menenggelamkan dirinya ke laut bersama motornya Polo. Awalnya sih kupikir bunuh diri. Ternyata hal itu dia lakukan karena tidak ingin motor sahabatnya dipakai orang lain. Biarlah motor itu tenggelam bersama semua sejarahnya daripada dipakai orang lain. Ini bukan bunuh diri ya Wak. Tak lama kemudian Katina datang dan meminta maaf ke Hugo telah berbohong tadi. Dia melakukan hal itu karena berpikir Hugo ingin bertemu dengan Baby. Tapi semua sudah terlanjur dan tak perlu disesali. Setelah dari situ Hugo pergi ke rumah sakit melihat keadaan ibunya yang sudah sekarat. Lalu Hugo tidur di samping ibunya hingga hembusan napas terakhir dari ibunya. Sedih kali ya Wak nasib Hugo di sini. Lalu scene berpindah memperlihatkan nasib keluarga Baby, di mana ibunya telah mengetahui bahwa ayah Baby benar-benar berselingkuh dan meminta cerai. Namun Daniela menahan ibunya untuk menggugat cerai ayah mereka. Dia berharap ibunya jangan gegabah dan berpikir lagi. Di sisi lain, Jin dengan segala traumanya tadi kemudian bangkit lagi. Dia berhenti menjadi artis dan membuat galerinya sendiri. Dan di galeri itu menunjukkan karya-karya hasil fotonya. Masuklah di dalamnya foto-foto estetiknya si Hugo. Sementara itu adiknya Jin sekarang dekat dengan Katina. Kayaknya sih bakal jadian yang dua ini ya Wak. Diperlihatkan Hugo dia sangat galau dan membuat surat ke Jin, berharap Jin memaafkan dirinya. Lalu Jin membaca suratnya Hugo. Nah setelah membaca surat itu akhirnya Jin luluh dan memaafkan Hugo Wak. Karena dia memang sangat mencintai Hugo juga.
Begitu juga Hugo sangat yakin Jin lah yang dia inginkan. Kayak judulnya I Want You. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kah? Film ini bener-bener nyesek, Wak. Tapi untunglah endingnya agak bahagia ya. Yang nggak nyesek-nyesek kali kayak cerita pertamanya. Oke, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.